Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama Cindy Julia Mustikasari dengan NIM 180-341-1019. Saya perwakilan dari kelompok 5A. Pada kali ini, kita akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Bioteknologi Laut. Yang terhormat, Bapak Dr. Apri Arisandi, SPI, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bioteknologi Laut. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu mengenai penanggulangan pencemaran laut. Di sini sebagai moderator sekaligus pemateri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yang dimana anggota kelompok saya yaitu Mei Amelia Simutorang, Erlina Febianti, Christine Happy Juasvani, dan Dwi Agustini. Kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan artikel jurnal mengenai penanggulangan pencemaran laut yang berjudul Potensi dan Tantangan Biodegradasi Polutan Plastik yang Ada dengan Menggunakan Bakteri di Teluk Jakarta. Artikel ini disusun oleh Nisa Syarifatun Nurti dan diterbitkan pada tahun 2020. Untuk pembahasan mengenai artikel ini, langsung saja kita mulai dari pemateri pertama. Saya persilahkan. Pendahuluan penelitian oleh Pusat Penelitian, Pengolahan, dan Bioteknologi Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan di 3 lokasi yang berbeda, yaitu Tarakan, Pantai Tanjung Asahan, dan Teluk Jakarta. Sampah di Teluk Jakarta. Sampah di Teluk Jakarta didominasi oleh sampah anorganik atau sampah yang sulit diurai, seperti halnya sampah-sampah plastik, seperti sampah botol minuman bekas, sampah tempat makan seperti styrofoam, dan lain-lain. Jenis sampah ini dibagi menjadi 5, yaitu PE atau polyethylene, PET atau polyethylene-phthalate, lalu PS atau polystyrene, PV atau polivinil, dan PP polipropilen. Ya, selanjutnya ada mikroplastik Teluk Jakarta. Konsentrasi mikroplastik tertinggi terdapat pada sampel air laut Teluk Jakarta. Umumnya, mikroplastik di Teluk Jakarta ditemukan dalam bentuk fragmen. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration tahun 2016, mikroplastik adalah potongan plastik kecil berukuran kurang dari 5 mm dan dapat berbahaya bagi kehidupan laut dan akuatik karena ukurannya yang kecil. Pencemaran sampah plastik di perairan Teluk Jakarta kian akut. Sampah yang hanyut di Teluk Jakarta merupakan sampah-sampah yang dihanyutkan dari daratan dan sungai. Sampah-sampah ini juga termasuk sisa sampah yang lepas tak tertampung dari sekitar total 6.500 sampai 7.000 ton sampah per hari yang dihasilkan dari warga Jakarta dan sekitarnya. Tak heran jika kisah ikan bergelimpangan di Teluk Jakarta itu kembali menunjukkan betapa pencemaran terhadap laut sudah sangat memprihatinkan. Bukan cuma karena cakupannya yang kian luas, melainkan juga lantaran tingkat pencemaran itu terus bertambah parah. Biota laut yang terdapat di Teluk Jakarta sendiri menurut hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sudah mengandung logam berat seperti timbal atau PP, timah, kadmium, juga besi. Bisa dibayangkan bagaimana akibatnya bila manusia terus-menerus mengkonsumsi hasil laut yang telah tercemar. Menurut Reza Cordova, selaku ilmuwan dari Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tercatat ada 21 ton sampah yang masuk ke Teluk Jakarta setiap harinya. Tujuan dan manfaat penelitian yaitu untuk tujuan penelitian, penulis mengkaji dan menyelidiki potensi serta tantangan dalam pemanfaatan bakteri dalam memerangi pencemaran plastik di Teluk Jakarta. Untuk manfaat, pertama, menemukan solusi untuk meminimalisir limbah plastik yang ada di Teluk Jakarta. Yang kedua, memberikan ide wawasan baru untuk dikembangkan pada penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, mengetahui jenis bakteri yang memungkinkan digunakan untuk penguraian polutan plastik yang ada di Teluk Jakarta. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan menggunakan angka maupun dengan menggunakan eksak lain, dan cenderung penelitian ini menggunakan analisis pendekatan
induktif, di mana analisis tersebut dengan menggunakan referensi yang sudah ada. Data yang didapatkan dalam jurnal ini diperoleh berdasarkan informasi relevan dari studi yang membahas masalah yang sama dengan jurnal ini. Informasi yang memunculkan ide untuk mengeksplor hasil dari masalah yang tak terjawab. Informasi yang dapat memberikan wawasan yang relevan guna penelitian yang akan datang. Baik, untuk pembahasan dan hasil. Pada poin pertama, pengaruh potensial sampah plastik dalam mengancam keanekaragaman hayat ekosistem di Teluk Jakarta. Dengan keanekaragaman hayati yang melimpah di ekosistem Teluk Jakarta saat ini, ekosistem laut berada dalam situasi yang terancam jika timbunan sampah plastik yang ada di Teluk Jakarta masih belum teratasi. Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya plastik sebagai sampah laut dapat menghalangi pertumbuhan akar mangrove yang menyebabkan mangrove mati secara perlahan, seperti ilustrasi berikut. Dan akibatnya jumlah mangrove yang semakin berkurang perlahan akan merugikan organisme hidup dan ekosistem lautan. Contohnya seperti gambar berikut, yaitu seekor burung yang terjebak oleh sampah benang-benang di kawasan pesisir. Lalu, sampah plastik yang semakin melimpah juga akan berpengaruh ekosistem terumbu karang secara menyeluruh. Apabila sampah tersebut semakin meningkat dan sehingga larinya menuju ke lautan dan dapat berdampak pada ekosistem terumbu karang di sekitar Teluk Jakarta. Baik, bisa saya ulangi. Plastik sebagai sampah laut dapat menghalangi akar mangrove yang menyebabkan mangrove mati perlahan, merugikan organisme di lautan dan membunuh terumbu karang secara menyeluruh. Itu menurut referensi dari Asia dan Arifin pada tahun 2017. Biodegradasi polutan plastik laut menggunakan bakteri yang diisolasi dari sampah plastik laut. Biodegradasi dianggap terjadi setelah adanya perubahan fisik yang ditunjukkan oleh struktur polimer dengan adanya retakan, kekasaran, dan perubahan molekul pada sampah plastik. Biodegradasi plastik adalah proses yang menghasilkan suatu perubahan total maupun sebagian yang terikat dengan aktivitas komunitas mikroorganisme seperti bakteri yang mampu menguraikan plastik. Nah, untuk itu berikut merupakan hasil daftar penelitian tentang isolasi bakteri sampah plastik di laut yang berpotensi dapat menguraikan sampah plastik. Baik, bisa kita lihat gambar tabel tersebut. Pada tabel pertama, dengan keterangan kemampuan degradasi plastik beberapa bakteri yang diisolasi dari sampah plastik di air laut atau sedimen dengan perubahan fisik plastik atau biodegradasi yang terlihat dalam penelitian ini berdasarkan referensi dari beberapa peneliti, yaitu berdasarkan referensi dari De Calufellari et al. 2019 menemukan bahwa Alconophyra turcumensis yang diisolasi bersumber jenis sampah PP dan PVC dari seawater Korsika dan sedimen mampu mendegradasi jenis plastik LDPE. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan pembentukan biofilm semakin meningkat, dengan hasil awal dapat menunjukkan adanya penurunan berat LDPE. Lalu, referensi yang kedua yaitu pengamatan biodegradasi ditunjukkan oleh Zidler pada tahun 2013 bahwa sampah plastik jenis PP dan PE yang dikumpulkan dari Atlantik Utara subtropical Gire menunjukkan tanda-tanda degradasi termasuk retakan diamati dengan mikroskop elektron dengan ukuran berkisar dari submonofilm berdiameter dengan satuan milimeter. Kumpulan bakteri ini termasuk beberapa pengurang hidrokarbon yang dikenal seperti bakteri Formidium sp, Pseudotermonas, Hiphomonadacea, teridentifikasi adanya retakan pada jenis plastik PP dan PE. Terlepas dari kenyataan tersebut, peneliti pun masih kekurangan informasi tentang kemungkinan degradasi tersebut dan mekanisme degradasinya seperti apa. Masih belum jelas. Periode paparan plastik ke air laut juga masih belum diketahui sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kita lanjutkan pada tabel kedua. Dengan keterangan, bakteri yang diisolasi dari sampah plastik laut atau dari plastik yang direndam di lingkungan laut berpotensi dapat mendegradasi plastik meskipun studi tidak mengamati biodegradasinya lebih lanjut.
Menurut referensi dari Oberbeckmann, pada tahun 2016 menunjukkan bahwa botol minum PET yang terendam di air laut utara lepas pantai Inggris telah dijajah oleh bakteri yang diketahui dapat menguraikan plastik, seperti Rhodobacteraceae dan Alcaniforaceae. Menariknya, Alcaniforaceae dalam penelitian ini hanya ditemukan di dalam botol PET atau jenis sampah plastik PET, tidak di air laut sekitarnya maupun di slide mikroskop kaca yang juga direndam di kawasan tersebut. Prevensi dari bakteri Alcaniforaceae terhadap jenis sampah plastik PET menunjukkan bahwa Alcaniforaceae mungkin melekat pada PET karena adanya komposisi rantai hidrokarbon PET sehingga berpengaruh terhadap bakteri dalam proses degradasi. Lalu pada referensi kedua yaitu Dellacuvellari pada tahun 2019 juga menemukan bahwa genus Pseudomonas terdapat pada sampel sampah plastik jenis PS. Setelah dilakukan uji pengayaan menggunakan jenis sampah plastik PS ini sebagai sumber karbon utama. Sumber bakteri diisolasi dari jenis sampah PE yang mengapung di perairan laut Korsika. Beberapa spesies Pseudomonas dikenal karena kemampuannya dalam mendegradasi polistiren. Sayangnya, pengamatan lebih lanjut mengenai biodegradasi pada pengujian ini tidak memungkinkan karena jenis plastik PS kontrol negatif telah retak dan sudah terbentuk tidak beraturan. Selanjutnya, bisa kita lihat pada gambar tabel 3 dengan keterangan daftar sampel bakteri di lingkungan laut yang menunjukkan kemampuannya untuk mendegradasi sampah plastik. Dalam referensi di tabel tersebut, kita bisa lihat para peneliti sudah ada yang bisa menunjukkan kemampuan bakteri dalam mendegradasi plastik di lingkungan laut. Dengan sumber penelitian yang berbeda-beda, dengan hasil mikroorganisme yang diisolasi pun juga tidak sama, dan hasil degradasi jenis plastik pun tidak seragam. Kemampuan bakteri dalam mendegradasi plastik tersebut tergantung dengan jumlah mikroorganisme di ekosistem laut. Apabila jumlah mikroorganisme melimpah dan strategi bakteri dalam bertahan di berbagai kondisi, hal tersebut juga pada sistem koloni bakteri yang semakin cepat sehingga terbentuk kumpulan mikroba yang menutupi permukaan plastik dan dapat mendegradasi sampah plastik dengan bukti adanya perubahan struktur pada sampah plastik. Jadi begini, apabila mikroba tersebut semakin banyak, proses degradasinya pun akan semakin cepat. Selain itu, berbagai faktor yang terkait dengan kondisi lingkungan seperti salinitas, suhu, kadar oksigen, dan keterbatasan cahaya berdampak pada laju degradasi dengan menaikkan suhu dan kelembapan mungkin itu berpengaruh terhadap proses degradasi. Variasi suhu laut yang berbeda dan diperkirakan akan mempengaruhi laju degradasi plastik akibat percepatan atau penghambatan dari proses reaksi kimia. Potensi pemanfaatan bakteri dalam mengurai sampah plastik yang ada di Teluk Jakarta. Informasi tentang potensi mikroba untuk degradasi plastik di lingkungan laut secara global masih sangat terbatas. Sejauh ini belum ada laporan yang menunjukkan adanya studi mikroorganisme atau bakteri pengurai plastik yang diisolasi dari Teluk Jakarta maupun dari lingkungan laut wilayah Indonesia lainnya yang mampu menguraikan plastik. Ada kemungkinan juga bakteri pengurai tumpahan minyak yang diisolasi dari Teluk Jakarta juga dapat mendegradasi plastik, karena baik tumpahan minyak maupun plastik terbuat dari rantai hidrokarbon, tapi membutuhkan penelitian lebih lanjut. Kajian tentang identifikasi komunitas mikroba yang diambil sampelnya dari sampah plastik di Teluk Jakarta dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sampah plastik sangat dibutuhkan untuk penyelidikan lebih lanjut tentang kemampuan mereka dalam mendegradasi sampah plastik yang sangat menumpuk. Tantangan pemanfaatan bakteri dalam mendegradasi sampah plastik yang ada di Teluk Jakarta dan arah penelitian ke depan. Belakangan ini waxworm atau Galleria melonella dilaporkan mampu mendegradasi PE menurut jurnal Bombelli et al. 2017. Lubang pada PE mulai muncul setelah 40 menit dengan perkiraan 2,2 kurang lebih 1,2 lubang per cacing per jam. Hasilnya adalah 100 cacing lilin yang kontak dengan tas belanja PE komersial selama kurang lebih 12 jam, menyebabkan kehilangan massa PE sebesar 92 mg. Hal tersebut membuktikan bahwa bioteknologi dalam mendegradasi sampah plastik perlu ditindaklanjuti dan dikembangkan.
Jika enzim yang bertanggung jawab atas kemampuan ini ditemukan, kode urutan dapat diekspresikan ke bakteri yang ditunjuk, seperti bakteri yang teridentifikasi melimpah di puing-puing plastik Teluk Jakarta atau bakteri asli dari perairan Teluk Jakarta, untuk mempercepat dan meningkatkan kemampuan bakteri untuk mendegradasi puing-puing plastik. Itu hasil bahasan kami mengenai penanggulangan pencemaran laut. Untuk kesimpulan artikel yang kami ulas, yaitu kajian mengenai pengurai sampah plastik, pendekatan baru dengan bakteri dalam menanggulangi pencemaran laut masih memerlukan banyak kajian dan pengembangan, bahkan dalam skala global. Masih ada urgensi untuk memulai penelitian tentang identifikasi bakteri yang diisolasi dari sampah plastik di Teluk Jakarta. Dengan menerapkan program 3R lebih didorong untuk meminimalisir sampah plastik. Selain itu, kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kalimat dari saya, Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.